Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ibu tahu artinya la nabiyya ba'dah? Tidak ada lagi nabi sesudahnya. Jadi kalau ada nabi ngaku nabi itu palsu. Walaupun sorbannya segede ban Vespa, ya, gamisnya menyisir tanah, wajahnya bercahaya, tetap dia tidak pernah menjadi nabi dan rasul. Karena kata kunci itu la nabiyya ba'da. Tidak ada lagi nabi rasul setelah Muhammad bin Abdullah. Insya Allah. Jadi bapak jangan terpengaruh karena sorbannya. Oh dia ini ustadz gini-gini. Karena banyak mengaku nabi sekarang. Ya. Kita bersyukur satu diberikan iman Islam. Orang lain murtad kafir. Kedua diberikan sehat, orang lain sakit. Kita diberikan sempat, orang lain nonton TV sekarang. Nonton TV, ke mall, jalan-jalan, makan-makan. Ngaji bu, mau ke mall. Kalau ke mall nggak pernah nolak bu, tapi kalau ngaji, luan bu katanya. Kita berangkat dia tidur. Ibu bersyukur hari ini diberikan hidayah mau hadir. Ada miliaran malaikat mendoakan kita loh bu, ini bukan sejutaan, miliaran malaikat. Doanya apa? Ampuni mereka ya Allah. Mendoakan kita kepada Allah, memintakan ampun. Luar biasa bu pahala kita ngaji ini. Kita didoakan malaikat, nggak tahu kita berapa miliar yang mikul aras Allah itu. Karena pekerjaan yang paling disenang Allah, diridai Allah orang mengkaji Al-Quran. Ya, pekerjaan yang paling disenangi Allah dari hambanya adalah mengkaji Quran, karena Quran itu firman-Nya. Jadi kita ini doakan miliaran malaikat sampai bubar nanti jam 10. Kalau kuat ibu jam 1. Rikaf di sini. Itu makanan masih banyak itu, mihun. Tema kita musibah meningkatkan kualitas iman. Kira-kira ibu sepakat? Ada orang musibah stres. Ada orang timpa musibah mengeluh. Kok saya terus-menerus sakit-sakitan Ustaz? Pada sakit menghapuskan dosa. Ustaz, kok suami saya selingkuh? Ujian bagi ibu karena ibu ngaji. Kan sering ibu mengeluh. Kenapa Ustaz yang diuji saya bukan suami? Suami apanya yang diuji? Nggak pernah ngaji. Ibu yang berhijab syar'i, ibu yang ikut pengajian, ibu yang dengarkan ustadz. Yang diuji orang yang kuliah. Yang berkeliaran di Berlin itu nggak diuji. Yang kuliah yang diuji, yang kuliah di UI, ITB, UGM itu yang diuji. Karena dia di ruang kuliah. Ibu ini di ruang kuliah, kuliah Quran. Ibu jangan kecil hati, kita diuji terus. Saya sakit-sakitan. Anak ibu maaf, mungkin ada yang bandel. Suami ibu kaya tapi pelit. Suami saya Ustaz uangnya banyak, pelit. Sehari cuma kasih 3 juta. Iya. Iya. Iya, banyak nggak itu? Iya. Iya, pelit katanya 3 juta. Subhanallah. Jadi jangan lihat ujiannya, tapi lihat kenikmatannya. Apa? Dosa diampuni. Masya Allah. Begitu kita dosa kita habis, Allah panggil kita meninggal kondisi badan bersih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal jamaah. Apa pengajian apa kita ini? Apa nama pengajian kita bikin? Rumah ad-dakwah dengan tenang. Iya bu, ibu-ibu hari Kamis datang ya, tiap Kamis kita ngaji. Bawa makanan boleh, enggak bawa enggak apa-apa. Kalau enggak bawa jangan nambah makannya. Iya. Kamis juga ramai kita ibu-ibu sekitar 40 orang. Tapi khusus akhwat. Kita buka malam Ahad, akhwat suami istri anak ikut. Mengkaji Quran wajib bu.
Salat sunnah itu hukumnya sunnah. Ya, ibu tahajud nggak tinggal tapi nggak mau ngaji, dosa besar ibu. Mendingan gak usah salat tahajud, berhenti aja salat tahajud, tapi ngajinya rajin, lebih bagus karena wajib. Ya, nah udah siap makan dia, udah tenang ini. Sama siapa kemari? Ibu. Namanya siapa? Umur Reza berapa? 29. Udah nikah? Jangan dong. Mana ibunya? Ibu, secepatnya Bu ya. Udah ada calon. Cara aja cari anak ibu-ibu di sini. Rasulullah kan istrinya itu sesahabat. Anak sahabat, anak Abu Bakar, anak Umar jadi istri Rasulullah. Ali dengan Utsman jadi sahabat. Jadi lebih bagus kita besanan daripada orang tidak kita kenal besan. Seperti ibu lah, udah ada anaknya nih kan. Anak ibu ada perempuan alumni UI umur 25 tahun. Udah bicarakan ta'aruf nikah. Terserah mau di hotel, mau di basement nikahnya terserah. Yang penting pernikahan itu yang penting. Soal pesta pernikahannya ya relatif. Bisa nyembelih kambing, nyembelih ayam, menyembelih bebek, nyembelih kura-kura. Tergantung kita. Tapi disunahkan memang kambing, Pak. Minimal 2 ekor kambing. Disunahkan memang. Pesta pernikahan itu sunahkan Rasulullah nyembelih kambing. Ya, disunahkan. Kita dapat pahala. Menyembelih 2 ekor. Jadi ibu bilang sama suami, Pak, usahakanlah besok minimal kita nyembelih kambing ya Pak, sunnah hukumnya. Anak kita perempuan mau nikah Pak. Nggak ada kambing ibu beli, tangkap kambing tetangga. Iya, tapi ngomong dulu, Pak kambingnya mau saya tangkap, bilang ya. Kalau ada lepas. Satu, mengapa kita harus diuji? Why? Karena ingin mengetahui siapa yang benar, siapa yang jujur, siapa yang dusta. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Sesungguhnya hidupku, salatku, matiku, ibadahku hanya untuk Allah. Bohong ternyata. Ada orang ngaji dia ke mall kok. Ada uang nggak sedekah kok. Tapi inna salati, sesungguhnya hidupku, wa mahyaya matiku, wa mamati matiku, wa mahyaya hidupku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Enggak juga tuh. Betul? La syarika lahu, tidak ada sekutu bagimu. Ada ibu masalah ke dukun kok, ke paranormal kok, kenapa nggak sholat istikharah 2 rakaat? Minta petunjuk. Ya Rabb, tunjuki hamba ya Allah. Apakah dia jodoh anakku? Nanti ada kemudahan kalau memang jodoh anak. Mudahkan urusannya Allah jika itu jodohnya. Ternyata bukan jodohnya, ada aja cara Allah menjauhkan anak ibu dengan wanita itu. Karena ibu meminta itu dengan sungguh-sungguh istikharah. Doa minta petunjuk. Bukan ke dukun ibu, ke paranormal. Pakai kemenyan, bakar kemenyan. Yang enak kan bakar ikan. Ya bunda, kita orang pengajian harus beda. Harus beda bu. Jangan mereka seperti mereka di luar sana. Harus ada perubahan, ada peningkatan. Insya Allah. Pertama buka surat 2. Mengapa kita harus diuji? Itu pertanyaan. Jawabannya surah 29 ayat 2 dan 3. 29, 2 dan 3. Apakah manusia mengira bahwa akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Oh iya, apakah cukup mengatakan kami beriman? Oh enggak, ternyata harus keuji. Kenapa Pak kita diuji? Kita yang ngaji. Suami saya nggak diuji, apanya diuji? Kerjaannya ke mall, main biliar. Sehat terus dia. Sementara ibu rajin ngaji, bengek.
Saya bengek Pak, nggak sembuh-sembuh pada ngaji sholat rajin. Sholat ibadah, bengek ujian bro. Jangan Pak Bu, jangan ada di atas Quran ya Bunda. Nggak boleh ya. Quran itu harus di atas segalanya ya. Kacamata di atas Quran apa nggak boleh ya. Ya terus. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Siapa itu Nabi? Siapa yang paling berat ujiannya Bun? Nabi Muhammad. Mau dibunuh, mau dipenggal, diracun. Rasulullah diracun pernah kan? Sampai menjelang meninggal, bekas-bekas racun itu masih ditemukan di tubuhnya. Masya Allah, ujian itu. Pernah begitu Bu, dibangun lubang, diundang Rasulullah supaya masuk ke lubang itu. Karena Rasulullah dikawal 2 malaikat, Jibril dan Mikail. Muhammad jangan melangkah, depanmu lubang itu, mau jebak kamu itu kata malaikat. 1 langkah aja Rasulullah maju, habis masuk lubang mati. Segala cara orang ingin membunuh Rasulullah itu. Bukan di kalangan orang Kristen, orang kafir, orang Muslim. Itulah disebut munafik itu. Yang ingin bunuh Rasulullah siapa? Orang-orang Muslim. Yang musuhi saya itu siapa? Orang-orang Muslim. Yang memfitnah ulama itu siapa? Orang-orang Muslim. Orang Kristen nggak ada yang fitnah saya. Yang menjebak saya orang-orang Muslim. Yang menipu saya orang-orang Muslim. Kalau orang kafir nggak pernah zolim orang kafir sama saya. Iya, saya kadang lucu. Subhanallah. Sedang menghina gue, menjebak gue, memfitnah gue. Saudaraku seiman. Kadang sholat satu saf kita dengan dia. Disebut munafik itu Bu. Munafik itu orang Islam Bu. Kafir nggak ada yang munafik. Kafir itu orang munafik. Bisa jadi ada mereka ada di sini di antara ibu. Pura-pura ikut ngaji dia. Ya, terus Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. iya, karena kalau secara lahiriah kita lihat dia bagus, berkerudung, berhijab, ternyata dia munafik. Yang tahu hanya Allah memang. Halus sekali cara kerja orang munafik itu. Yang tahu hanya Allah. Nggak bisa kita pantau. Ya maaf bicara, boleh jadi ada di sini. Mana tahu kita ya Bu ya. Boleh jadi, mudah-mudahan ada. Ya, ayat berikutnya 29:11. Udah. Ya boleh antum gantian. Dan Allah pasti mengetahui orang-orang yang beriman dan Dia pasti mengetahui orang-orang yang munafik. Pasti loh Bu. Kita belum tahu mereka reka. Pasti. Kepastian itu di tangan Allah. Kalau kita masih mereka reka, menebak-nebak. Surah 3 142. 3142, Ali Imran 142. Udah 3142. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Oh iya, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apa kamu kira kamu masuk surga? Jangan mimpi dulu, Bro. Bro. Ya, Bro. Jangan mimpi dulu. Ditantang Allah, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu mengira kamu masuk surga? Terus Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu dan sebelum nyata orang-orang yang bersabar. jadi orang masuk surga itu syaratnya 2. Pertama jihad, kedua sabar. Sabar dalam sholat, sabar dalam saum, sabar diuji, sabar dicoba, sabar sakit, sabar dimiskinkan. Ada orang begitu miskin mengeluh, begitu kaya sombong.
Yang lebih parah lagi, udah miskin sombong. Udah miskin, sombong, belagu lagi. Parah itu, Bu. Apakah kamu merasakan masuk surga? Belum nyata di sisi Allah. Siapa yang bersabar, siapa yang berjihad. Ibu ini kan lihat mengorbankan waktunya. Orang lain nonton TV, ibu ngaji. Orang lain jalan-jalan ke mall, ibu kesini. Nggak semua kok mau mendengar pengajian itu. Berarti kita diberikan hidayah malam ini. Ya Bun. Diberikan hidayah kita malam ini mau ikhlas kemari. Karena kita kaji Quran, firman. Ya. Sekarang poin kedua. Tanda bentuk kenapa kita diuji, ternyata bentuk kasih sayang Allah. Contoh, ibu kadang jewer anak. Apa karena ibu karena benci? Enggak. Pingin ibu mendengar tangisannya. Sudah nangis ibu senyum-senyum gitu, ketawa. Bukan karena benci kita jewer anak kita umur 4 bulan, 5 bulan. Kita enak mendengar tangisan itu. Tangisan bayi itu kan menyenangkan. Cobalah kita. Tangisan bayi itu menyenangkan. Di rumah itu kalau ada bayi, ada nangis, malah kita senang dengarnya. Beda dengan kalau orang tua nangis kayak dia nangis. Stres saya. Iya. Tangisan bayi itu menyenangkan, Bu. Makin nangis makin enak kita. Bahkan kalau nggak nangis sengaja kita jewer supaya ada tangisan itu. Allah juga begitu sama kita. Nggak pernah kita menangis diuji, dimiskinkan. Begitu kita menangis berrob, berikan kepada hamba rezeki. Senang Allah lihat kita menangis berdoa itu. Saya kalau nggak dimiskinkan, ibu nggak bangun malam. Kalau nggak disusahkan, ibu nggak tahajud. Kalau nggak dapat masalah, ibu mungkin meninggalkan sholat. Karena ada masalah, ibu sholat. Menangis di sujud terakhir itu. Allah senang lihat tangisan di sujud terakhir itu. Masya Allah. Siapa kok nggak diuji, nggak ada nangis. Udah nangis baru Allah robah menjadi bagus. Dari miskin menjadi kaya. Dari pesek menjadi mancung. Kalau operasi. Kalau nggak ya pesek aja. Ya. Udah. Poin ketiga. Oh ya, surat 2 157. Al-Baqarah 157. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Rabb-Nya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Iya. Ternyata orang yang diuji itu akan mendapat petunjuk ketika dia sabar. Menangis karena tulus, bukan menangis karena menyesal. Ya Bunda ya. Ternyata mulia kita dengan tangisan itu. Tapi tangisan yang ikhlas. Bukan tangisan mengeluh. Kenapa saya begini ya Allah, suami saya meninggal muda. Padahal kalau dia masih hidup mau jalan-jalan ke Brebes. Ke Brebes aja sombong. Orang ke Jerman gak sombong. Yang ketiga, ujian itu diturunkan justru kadang karena perbuatan manusia. Surat 30 ayat 41. Ujian itu kadang diturunkan karena perbuatan kita. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Ulah manusia kan? Ulah manusia. Udah? Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Merambah hutan, banjir, erosi, membunuh ikan dengan menebar racun di laut, semua mati.
Di rumah kita dibangun paving block, tidak ada rumput, air hujan habis, kan nggak ada lagi di depan rumah kita rumput sekarang. Bangun paving block, jadi resapan airnya nggak ada lagi, ngalir semua, terbuang karena dianggap modern itu. Harusnya kan nggak rumput kita tanam, pohon-pohon kita perbanyak. Ini enggak, depan rumah nggak ada pohon. Coba lihat di RT kita ini. Makanya saya biarkan pohon besar depan rumah saya itu. Pohon apa depan itu? Hah? Kelapa, nangka. Tetangga dapat untung kelapa itu. Panen 2 tandan, saya 1, tetangga 9. Banyak tetangga dari saya. Iya, ini dapat ini. Iya, tanam kelapa saya menguntungkan. Tetangga yang untung, saya sih nggak seberapa. Apalagi beliau ini dapat 2. Saya sendiri yang punya kelapa cara ngincer. Tetangga udah panen kali ya, udah panen gitu. Masya Allah. Nah, udah halaman 411 sudah baca dalilnya. 5. Ujian dengan kesusahan dan kesenangan. Oh, apa? 4 tanda kebesaran Allah. 64:11. Tanda kebesaran Allah, ternyata ujian itu diturunkan, musibah itu. 64 ayat 11. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Barang siapa yang beriman, beramal soleh, Allah memberikan petunjuk. Ibu merasakan itu? Jujurlah, jujur ibu. Ibu bahagia nggak ngaji ini? Senang nggak? Saya dulu kalau ada pengajian, Ustadz saya dari Madinah dulu, kalau udah malam Ahad, dia Ahad kan setiap Ahad ngisi di Masjid Agung. Ya Allah, besok asik ya kita mengkaji Quran. Gembira sekali saya. Besok enak ya mengkaji Quran besok dengan Ustadz dari Madinah. Gembira kita. Suaranya kencang. Bahkan mencaci kita itu kalau udah marah itu. Tapi gak kapok kita karena ilmunya itu tinggi. Kita dimaki kadang di forum itu, tapi orang betah aja karena dia ilmunya bagus. Kita butuh ilmunya. Nah, 5, ujian dengan kesusahan dan kesenangan. Selama ini ibu salah tafsir. Kalau kaya nggak dianggap ujian, nikmat. Alhamdulillah Pak Munjir, Allah berikan nikmat. Kenapa? Suami saya dapat warisan 6 miliar dari Tegal. Tadi kan dari Brebes. Ibu anggap itu nikmat kalau bentuk uang, bentuk warisan. Padahal Bu, kesenangan, kesusahan, semua ujian. Bersyukur enggak waktu kaya? Bersabar enggak ketika miskin? Marah enggak ketika dilecehkan? Ngamuk enggak ketika dibully? Enggak, ibu beriman. Enggak marah dia. Kenapa? Ngapain terserah orang ngomongin. Yang penting saya cari ridho Allah kok. Tapi ibu udah lecehkan orang, enggak apa-apa Bu. Saya tidak hina dengan hinaan orang. Dan saya tidak akan pernah mulia ketika dimuliakan orang. Kemuliaan itu hanya dari Allah. Betul kan Pak? Kemuliaan dari siapa yang sempurna? Allah. Kalau sudah Allah memuliakan kita, satu pun manusia tidak bisa menghina kita. Sebaliknya, kalau Allah menghinakan kita, semua orang tidak bisa memuliakan kita. Udah tercatat nama kita orang mulia di Laul Mahfuz, sudah enak Bu itu, dijamin surga kita. Daripada ibu dipuji-puji melulu. Ibu baik banget ya, ibu gini banget, gak ada untungnya ibu. Ibu hanya bangga, tapi tidak menguntungkan di akhirat. Pujian yang nisbi,
yang beku, yang kaku, yang nggak menguntungkan akhirat. Tapi banyak manusia kan itu Bu ya, senang dipuji. Ya, ayatnya udah, An-Naml 4:11 sudah. Ujian dengan kesusahan dan kesenangan ya. Surat 21 ayat 35. 3 surah ini, 21, 35. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Oh, cobaan. Ibu jangan mudah mengeluh lah ya kalau diuji. Ternyata kebaikan keburukan itu hanya cobaan. Dicoba kita. Isam, pernah yang paling berat menghadapi ujian apa? Pernah nggak menghadapi ujian berat selama hidup? Apa misalnya? Apa? Kalau saya dilecehin orang, dihina. Kalau ente apa yang pernah? Apa? Ban bocor. Iya ujian sih ban bocor. Kemudian diomelin ayah sering. Ujian juga itu. Udah kita capek pulang kerja ayah ngomel. Mau dijawab takut ayah marah, nggak dijawab kita kondisi capek. Mau dibunuh ayah kandung. Berat memang. Iya, maka ibu jangan banyak ngomel, kasihan anak-anak di sekolah habis kerja, di sekolah ngerjain PR, tiba-tiba di rumah diomelin, masih suruh nyuci piring. Kasihan dia baru pulang, Bu. Benar itu katanya. Iya. Hargailah Bu anak itu, dia capek kok. Baru habis olahraga di sekolah. Tiba-tiba pulang ke rumah, yang ditanya udah sholat, nah udah makan ya nak. Ada itu makanan mama masak kesenangan kamu. Sop kuda Nil misalnya. Bikin acar zebra bapak ibu bilang. Iya. Ada rujak cingur. Rujak congor. Ditawarin makan dulu. Makan nak, kamu udah lapar ya, makan nak. Habis makan kamu istirahat ya nak. Nanti sore kamu baru mencuci mobil papa. Dia nyaman mendengar perintah itu. Ibu nggak begitu, cuci mobil. Astagfirullah. Kita juga orang tua mikir lah Bu ya, kasih perintah itu. Tahu nggak ibu di kantor mereka makan di warteg Bu. Ibu di rumah dengan anak makan pakai ikan. Mereka bela-belain di kantor Bu, makan di warteg. Ibu kira nggak tulus mereka. Senyum lagi, saya udah mau nangis dia senyum. Iya Bu, sering saya pergi bapak makan di warteg. Saya yakin anak istrinya makan pakai ikan di rumah. Ibu tidur siang, dia nggak pakai tidur, jam 10 malam baru pulang. Jam 10 malam belum makan, temani makan Bu. Ibu saya itu Masya Allah, kalau suaminya ayah saya dulu makan itu ditungguin sama ibu itu, tungguin makan. Tambah Mas, ini nggak makan Mas, saya mau tidur. Subhanallah. Jujurlah ibu, ada nggak nungguin makan, menemani suami makan? Iya, temani Bu makan. Makan Mas, saya temani ya. Ada itu sop biri-biri misalnya. Iya. Hah? Iya sudah dibaca kan 64:11. 2135 sudah dibaca. Sekarang baca surah 2 155. 2 155. Udah. Ya. Dan sungguh
akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan. Satu, sedikit ketakutan. Takut susah, takut miskin, takut sendiri, takut jelek, takut pesek. Takut aja kita. Kalau kurang iman. Gimana ya Pak, anak kita bisa kuliah enggak? Gimana Bapak kok udah pensiun kita masih makan enggak? Gimana Pak kok udah pensiun bisa enggak beli minyak mobil? Enggak usah jalan-jalan Ibu, berhenti ke mall. Selama ini kan uang habis kan ke mall, Sabtu ke mall, malam Ahad ke mall, hari Ahad ke mall, mal. Terus Kekurangan harta juga dan buah-buahan. lihat ya, kekurangan harta, takut miskin. Merata manusia itu takut miskin. Terutama kalau udah menghadapi masa pensiun suami, mulai stres kayak Pak Dedi. Iya kan? Udah pensiun dekat, gimana ini gitu. Padahal nggak ada masalah, jalani aja, ada jalan keluar kok. Ada jalan keluar. Saya nganggur Bu, kan nggak ada kerjaan saya. Ada aja anak saya kuliah luar negeri, ada aja rezeki. Makanya Ibu pulang tengah malam, jadi nggak ada kelihatan turunin barang. Iya, jam 2 malam turunin aja mau 10 peti, nggak tahu Daud. Ini depan orang Ibu nurunin mangga 3 peti, nggak ada dibagi. Jangan ya, pemurah itu mulia Bu. Penduduk langit dan bumi memuliakan kita. Pasti disenangi orang kita kalau pemurah. 30 tahun kita meninggal masih jadi omongan orang. Masya Allah, Bapak yang punya rumahnya di dulu, almarhum ini pemurah sekali loh. Asal pulang dari kampung pasti bagi oleh-oleh. Sekarang udah 20 tahun meninggal, nggak ada bagi oleh-oleh lagi dari tetangga kita. Jadi kenangan manis kita di mata orang. Baru udah 30 tahun kita meninggal Bu. Ya Allah, yang punya rumah ini nak, waktu kamu kuliah dulu demi Allah, dia yang bantu kuliah kamu nak. Kenangan bagi orang. Ini enggak, tahu nggak yang punya rumah ini? Preman nak. Jemuran kita dulu tiap hari hilang. Ini yang punya rumah ini yang ngambil. Anak Bu Broto misalnya. Iya, jadi omongan, tapi negatif. Tapi kalau tiap hari orang lewat, Masya Allah, yang punya rumah almarhum ya, pemurahnya Masya Allah ya. Nyaman ruh kita itu dikubur itu Bu. Karena disebut-sebut orang kebaikan kita. Jadilah orang seperti itu. Insya Allah. Ada makanan jangan makan sendiri. Ya Pak Sri, pulang dari Jawa bagi. Oh. Ini nggak pulang dari Jawa cuek aja dia. Ya, yang udah dalilnya surah 2740 2740. Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka ketika Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, ini termasuk karuniaku Tuhan untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya. Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri, dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya, Maha Mulia. Syukur dan kufur itu dua yang bertolak belakang. Syukur nikmat atau kufur nikmat. Kenapa Ibu punya rumah? Suami saya kan insinyur dari ITB. Mobil Ibu bagus. Suami saya kan alumni dari Perancis. Bagus banget mobil Ibu. Ya wajar lah Pak. Suami saya S2 dari Jerman. Penghasilannya besar. Alumni dari Perancis. Perapatan Ciamis. Jarang kan
ibu bilang, rumah ibu besar. Astagfirullah, titipan Pak. Saya meninggal dia keluarkan dari rumah ini kok. Rumah ibu Masya Allah bagus, mahal loh bu ini. Sementara kok ini Pak, saya meninggal naik kayak pakai ambulan kok. Baru 3 menit ibu sampai rumah sakit meninggal. Nggak boleh lagi naik Alphard, harus naik ambulan. Itu mobil saya dok, kata suami ibu. Saya beli 1,2 miliar. Istri bapak sudah bangkai, sudah jenazah, sudah mayit. Tempatnya jenazah, bangkai, mayit, ambulan, bukan Alphard. Gak boleh kan naik Alphard, ambulan. Alphardnya tinggal di rumah sakit. Hijab nggak boleh dipakai lagi, padahal si Sesa 2,7 juta. Tahu si Sesa. Iya. Kalau artis cepat dia. Dia produk baju kan, baju muslim. Hijab 3 juta, baju 12 juta. Bagi orang kaya kecil. Kalau ibu iyalah gaji 3 bulan suami itu. Beli hijab 3 bulan gak makan. Hah? Kenapa? Iya, asal lapar lihat hijab. Iya bu. Bagi mereka kecil bu, 6 juta, 10 juta itu. Bagi kita Masya Allah, biaya hidup 3 bulan. Itulah kalau orang kaya, enak dia. Udah di dunia dia kaya raya, di akhirat surga. Kenapa? Taat. Yang kasihan sudah miskin, nggak beribadah. Dan banyak sekarang gitu, udah miskin belagu. Orang kaya yang tadi dilihat Pondok Indah itu, Senin Kamis nggak tinggal, sedekah mereka jalan, rumah 20 miliar, mobil mahal. Iya Pak, saya dalam hati saya iri Pak, iri positif ya. Enak ya Allah antum ini, hidup kaya raya, di akhirat insya Allah masuk surga karena taat. Ibu enggak, sudah miskin belagu. Ya, jangan ya bunda ya. Iya, buka dalil. Tadi surat berapa itu? 2135 sudah. Surat 2155 sudah. Surat 2740 sudah. Sekarang surat 11 ayat 6. Sebelas 6. Ya. Ayo, udah ketemu baca. Dan tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Jadi rezeki kita udah dijamin, ibu jangan takut. Udah dijamin rezeki kita kok. Saya udah aja Ustadz, sudah dijamin. Enggak kerja tapi ada rezeki. Ibu dijamin Allah rezeki ya. Soal jumlah relatif memang. Kadang banyak kita syukuri, dikurangi kita sabar. Waktu makan enak kita bersyukur. Makan tahu tempe jangan mengeluh. Makan tahu tempe itu sehat bagi lambung, tapi nggak berfungsi bagi otak. Kalau otak itu ikan bu. Makanya orang Sumatera itu pintar-pintar, karena tiap hari kami makan ikan. Cenderung Sumatera itu cerdas pak, karena dia bermain di otak ikan. Lihat orang Jepang, Korea itu menguasai ekonomi dunia sekarang siapa? Jepang dengan Korea makan ikan. Kalau tahu tempe itu bagus, tapi untuk lambung bukan untuk otak. Ibu supaya pintar anak makan ikan bu. Jangan tempe terus, pagi tempe, sore tahu, tempe, sore tahu. Ya, makan tempe itu bagus kok itu. Tapi bukan untuk otak.
Ya, mulai besok Bu ya, beli ikan. Ikan hiu, ikan paus. Iya. Kan ikan itu. Tahu nggak Bapak? Semakin tinggi tingkat kedalaman ikan yang kita beli, semakin tinggi gizi dan nutrisinya. Contoh kerang, nggak bagus sebenarnya dikonsumsi itu. Dia makan yang kotor-kotor kerang itu. Dia di permukaan dia, di pantai-pantai kerang itu. Jadi cari ikan yang di bawah dasar laut itu. Iya Bu ya, nggak bisa sering sekali-sekali, minimal 2 kali seminggu. Cari ikan yang mahal yang dari dasar laut. Jangan makan kerang, makan cumi. Sekali-sekali boleh. Nggak bagus, pertama bagus kolesterol, kedua bagi darah, karena dia di permukaan hidupnya, makanannya kotor. Beli ikan segar, otomatis ikan sungai. Makanya istri saya tiap hari beli ikan segar, ikan sungai. Jarang kami makan ikan laut, karena udah seminggu di peti. Betul ya Pak? Seminggu sudah di peti itu, dibikin apapun bumbunya seenak apapun, dia sudah apa istilah orang Medan bilang ya, udah ada rasa kayak makan kayu gitu. Kadaluarsa sih enggak ya, tapi udah nggak ada rasa karena seminggu di es. Tapi kalau ikan segar, ikan mas, ikan patin, ya ikan gabus, bagus ke otak Bu. Kalau anak ibu mau cerdas, suami ibu cerdas ngapusi. Ya ngapusi ibu. Kemudian jangan putus asa karena ujian. Udah 1287, 1556, 1328. Catat dulu. 1287, 1556, 1328 ya. Iya 1287. Anakku, pergilah kamu, maka carilah berkat tentang Yusuf dan saudaranya. Dan jangan aku berputus asa dalam rahmat Allah. Sesungguhnya tidak berputus asa di rahmat Allah melainkan orang yang kafir. Sebenarnya mereka nggak perlu Yusuf dicari karena mereka sendiri yang memasukkan ke sumur. Yusuf itu manusia paling ganteng Bu. Bu, ibu kalau sedang mengiris bawang di rumah pakai pisau, saking gantengnya Yusuf itu, terpotong jari ibu nggak terasa. Begitulah gantengnya Yusuf itu. Kira-kira sini ada nggak kayak gitu? Jauh lah. Terpotong tangan ibu nggak terasa Bu. Saking dah saya bayangkan luar biasa ya gantengnya orang itu ya. Manusia paling ganteng di dunia. Putih, bersih, mulus, senyum menyenangkan. Kalau suami ibu senyum menjengkelkan. Makin senyum makin stres ibu. Iya. Kalau enggak, yang kedua, kalau manusia biasa ganteng, kita duduk di sebelahnya, makin kelihatan jelek kita. Kalau Nabi Yusuf terbalik Bu, kalau ada orang jelek duduk sampingnya, terangkat wajahnya menjadi ganteng. Hebatnya Nabi Yusuf itu. Misalnya kayak beliau kan, duduk samping Nabi Yusuf, langsung kelihatan putih dia. Saya kadang luar biasa ya dilebihkan Allah kepada Nabi Yusuf itu. Sekian miliar manusia paling ganteng. Siapa suaminya yang ganteng sini? Angkat tangan. Kan karena ganteng ibu mau nikah dulu. Ibu lihat di halte mau kerja gitu. Ibu kenalnya di mana Bu? Di halte atau di mana? Di pasar. Ibu di mana kenal suami? Di mana kenal suami ibu dulu? Kantor. Tetangga. Suami nyuci mobil ya, diliatin sama dia.
Kok mau nikah sama tetangga ya? Hah? Cari yang dekat supaya lamaran dekat itu. Iya, nggak asik loh punya suami itu istri tetangga itu. Apa lagunya? Apa lagunya itu? Apa lagunya? Ada lagunya? Saya nggak pernah dengar itu. Ya saya kan orang Medan asli, Bu. Beliau orang Jawa. Memang dari kecil saya nggak niat mengambil tetangga, apalagi sama-sama satu suku. Dari kecil saya dulu tidak pernah niat ngambil satu suku, apalagi tetangga. Tapi ibu ini udah takdir, bilang apa lagi ya, Bu? Oh, sama-sama rantau. Tiba-tiba usaha jadi, rupanya sebelah rumah gitu. Ya udahlah, takdir lah, Bu. Nah, surat berapa tadi yang dibaca? Yang tadi 1287. Sekarang berapa? Hah? 1328 sudah? Ya udah baca. Tiga belas 1556. Ya. Bukan 46, 1556 bukan 46, Bu ya. Ayo. Dia Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang yang sesat. Jadi berarti Ibu kalau putus asa sesat. Haram hukumnya putus asa itu. Pasti ada jalan. Walaupun waktunya belum sampai. 3 hari lagi baru ada jalan. Ibu mengeluh. Umur 17 tahun ibu harus sudah kaya, tapi mengeluh. Siapa sini orang kaya? Katakan. Ukurannya pertama punya rumah, kedua punya mobil. Siapa?